kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi diawali dari yang pertama itu paling dasar adalah peraturan kelas. Kita biasa di kelas itu waktu mengajar selaku bidang studi ataupun wali kelas pasti membuat peraturan kelas. Selama pelajaran IPA si Adonang duduk di sana, ya. Pelajaran IPA semuanya aktif. Nah dari peraturan kelas ini akan muncul keyakinan kelas. Nah diharapkan keyakinan kelas ini dilakukan pada seluruh kelas, dan setiap guru bidang studi juga membuat keyakinan kelas, bukan hanya wali kelas, guru bidang studi juga. Nah lalu jika setiap kelas sudah membuat keyakinan, maka akan muncul lingkungan yang positif saat belajar. Lalu lingkungan positif ini akan berubah menjadi budaya. Yang tadinya kebiasaan kita yang positif itu menjadi budaya positif. Dan bisa dipastikan kegiatan sekolah kita itu akan terlaksana dengan baik tanpa kita emosi. Lalu berikutnya kita cerita tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, segala tindakan atau perilaku yang baik di kelas akan menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif ini jika selalu kita lakukan akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, untuk membentuk budaya positif apa yang perlu kita lakukan? Yang dilakukan adalah diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, kita tahu di setiap sekolah pasti ada visi sekolah. Visi itu sama dengan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah, ya. Jadi dalam keyakinan kelas ini, ya, keyakinan kelas itu merupakan pecahan-pecahan kecil dari visi sekolah. Jadi kalau kita hasil kita visi sekolah itu menciptakan siswa yang religius. Yang visi religius itu kita pecah, kita sisipkan di keyakinan kelas. Kalau semua kelas punya keyakinan, otomatis visi sekolah pecah. Jadi kita ini bukan hanya kepada kami, diharapkan semua sekolah dan kalau sudah tercapai visi sekolah, pasti sekolahnya itu akan berkembang, muncul namanya di kabupaten, siswa akan membludak mendaftar ke sini. Enggak kayak keadaan kita sekarang. Saya lihat makin menurun. Kenapa? Karena kita lihat tidak sama, kita tidak bisa sama-sama mencapai visi sekolah. Ya, gak ada gunanya Bapak Kepala Sekolah berkuat visi kita menciptakan siswa yang berkarakter. Ternyata kita guru tidak berkarakter. Jadi itu yang kelas jika dilakukan dengan baik bisa mencapai visi sekolah. Nah, lalu tadi saya sampaikan kalau keyakinan itu penting untuk tidak melakukan saja bahasanya kalimatnya, ya. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kita kaji untuk menjawab ini. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan? Coba
dijawab kenapa kita harus memiliki peraturan ini supaya kita meyakini jika kita menggunakan helm kita akan selamat. Bapak itu yakin? Ya. Jadi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, keyakinan Bapak itu atau keyakinan Pak Joko? Ya. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus dalam Bapak? Jika terlambat, keyakinan ibu itu? Iya, kalau misalnya pemateri nggak rugi-rugi amat kalau ibu terlambat ya kan? Oh, mengatur. Nah, dari sini kenapa dipilih keyakinan? Keyakinan itu berarti berasal dari dalam diri, dan keyakinan ini membuat seseorang itu menjadi melakukan sesuatu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sampai peraturan. Inilah yang kita harapkan dilakukan. Kita mau menanamkan keyakinan kelas tadi ke dalam diri murid-murid. Itu tantangan kita. Bagaimana cara membuat murid kalau datang terlambat itu rugi sama dia, kan? Nah, jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau berlaku begitu. Lalu berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Jadi nggak langsung ke poin-poin, dilarang ribut, nggak boleh makan-makan. Tidak seperti itu, dia bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci. Seragam harus lengkap, pakai topi, dasi, beg nama, semua sepatu. Kalau dia keyakinan kelas berupa pernyataan universal, yaitu bersifat umum. Ya, pernyataan kelas, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya bentuk positif tidak boleh menggunakan kata jangan. Ya, misalnya tidak boleh mengganggu kawan. Ada kata tidak. Itu harus kita cari kalimat yang positif, saling menghargai kawan. Kan? Saling menghargai kawan berarti dari situlah tidak boleh mengganggu kawan, tidak boleh mengejek. Jadi diusahakan tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Yang positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita bikin keyakinan rupanya nggak bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi siswa tetap kita ikut sertakan dalam membentuk keyakinan kelas, karena yang mau kita ambil itu keyakinan mereka selalu. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya sudah kita buat keyakinan kelas, terus kita lihat ada beberapa yang agak susah di siswa, itu bisa kita tinjau kembali. Jadi dia bersifat Nah, di sini ada dua contoh keyakinan. Yang pertama ini masih menggunakan kata kesepakatan ya, sebenarnya sudah keyakinan. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini yang A. Yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid
yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah A atau B yang keyakinan kelas? B. Yang B, ya. Yang B, dia tidak terlalu banyak menggunakan kalimat yang positif, ya kan? Dan di sini terlibat guru dan murid. Jadi ini suatu bentuk keyakinan. Jadi beberapa kesepakatan kelas yang kami bikin sebelumnya itu masih belum sempurna, masih ada tertera hal seperti ini. Jadi dari satu ini saling menyayangi, ya. Di sini sudah ada dilarang saling berantem nggak boleh. Dan di sini tuh kan mengejek nggak boleh, ya. Tenggang rasanya ada. Kalau kawan berduka kita ikut, ya. Kami murid yang semangat belajar, berarti di sini sudah aktifnya, kreatifnya, dan lain sebagainya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti udah ada sedikit saling menyayangi, yang saling merangkul. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa kita tuangkan dalam bentuk tabel P dan Y. Ini tabel Y, jadi bisa kita bikin dia terdengar bagaimana keyakinannya, terlihat bagaimana, berperilaku bagaimana. Contoh yang hormat bagaimana, terdengar hormat. Terlihat bagaimana kalau siswa yang hormat kepada guru, berperilaku bagaimana siswa yang hormat kepada guru. Ini tabel T-nya, ya. Tampak seperti apa siswa yang hormat, tampak seperti apa siswa yang tidak hormat, gitu. Bisa kita buat seperti ini agar siswa itu bisa memahami isi keyakinan kelasnya. Nah, contohnya ini untuk tabel T. Tampak kalau dia hormat, keyakinan untuk hormat, tampak seperti apa? Berarti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, lalu mengembalikan barang-barang yang dipinjam tepat waktu dan tempatnya. Tidak tampak seperti apa kalau yang hormat ini? Sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, lupa atau sering tidak mengembalikan barang pada tempatnya dan tempatnya. Begitu juga sang pekerja. Tampak seperti apa keyakinan bekerja? Tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hal terbaik. Tidak tampak seperti apa? Tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tugas tidak diberikan, asal-asalan mengerjakan tugas. Dan ini satu contoh untuk keyakinan rasa diterima dan dimiliki. Ini untuk tabel Y-nya. Terdengar seperti apa kalau orang yang misalnya saling membantu, gitu. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kita bisa selesaikan ini bersama. Lalu terlihat bagaimana? Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik. Lalu berperilaku bagaimana? Senyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, lalu postur tubuh yang tenang. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Kelas 5, bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kelas 7, dia hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik. Jadi ada 3 model keyakinan kelas, di kelas 1, kelas 5, dan kelas 7, ya. Nah, dari sini yang paling bisa sesuai itu keyakinan kelas 7. Nah, ini untuk membedakan antara mencari tahu dari satu peraturan keyakinan apa yang bisa diperoleh dari sini. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apakah atau nilai kebajikan apa yang bisa kita peroleh dari situ, Bapak Ibu? Mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai ada tanggung jawab, ya, ada disiplin. Nah, jadi seperti itu, tanggung jawab bisa.
kan? Jadi jika kita membiasakan siswa mengembalikan buku ke tempatnya, kita lagi membangun keyakinan atau nilai kebajikan tanggung jawab. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang bisa kita gali dari sini? Menghormati, menghargai, bisa ya. Menghargai orang lain dan diri sendiri, menghormati bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Bisa juga menghormati orang lain. Kalau hadir siswanya tepat waktu, berarti dia menghormati gurunya. Komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi, nilai apa yang bisa kita ambil dari situ? Nilai keselamatan, menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain bisa, disiplin bisa ya. Sabar bisa juga. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan bisa, ya. Keamanan juga bisa. Jadi dari peraturan itu ternyata ada keyakinan atau nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Nah, lalu di sini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, jika mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, kalau ada siswa melanggar, pasti ada sesuatu dilanjutkan. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi atau berupa restitusi. Nah, saya paling sering ini hukuman, kan? Lari jongkok, itu sampah. Apa sebenarnya beda hukuman dengan konsekuensi atau sanksi dengan restitusi? Istilah restitusi ini baru ini mungkin didengar ya. Kalau hukuman, sanksi atau konsekuensi sering. Kalau kita memberikan hukuman itu termasuk identitas yang penting. Kenapa? Karena kalau kita menghukum sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Siswa bisa rasa malu, sakit di tubuh, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman dia, karena akibat rasa malu, hukuman yang menyakitkan, dia merasa tidak nyaman. Terus korban mendapatkan keadilan. Istilah di sini korban tanda kutip ya, berarti orang yang tersakiti, bukan si pelaku ya. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi sebenarnya hukuman yang kita kasih membuat perilaku agresif pasif dari siswa itu semakin meningkat, bukan mengubah karakternya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukumannya. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman yang kita kasih berlaku hanya di SMP 3, sampai di rumah nggak ada hukuman. Jadi tetap karakternya kembali ke sini. Peraturannya adalah selalu menggunakan kata seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus begini. Itu adalah hukuman. Murid dan atau anak membenci peraturan. Kalau dia akibat dari melanggar peraturan itu kita kasih hukuman. Lalu identitas yang berhasil atau sukses kita terapkan disiplin. Disiplin kalau tidak dilakukan bisa diberi konsekuensi atau sanksi, bisa diberi restitusi. Nah, konsekuensi ini sesuatu harus terjadi ya. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Artinya diabaikan, nggak selalu korban itu harus mendapatkan keadilan seperti hukuman. Kalau dia dipukul kawannya, maka korban merasa adil kalau kawannya ini dipukul juga. Nggak seperti itu kalau di konsekuensi. Lalu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi konsekuensi dari itu dia masyarakat. Dan selalu menggunakan kalimat apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Dan ucapan
harus begini, sanksinya ini. Jadi restitusi dikasih pilihan. Kamu sudah melakukan kesalahan begini. Selanjutnya bagaimana menurutmu untuk mengatasinya? Ya, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, bukan keadilan, ganti. Murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Kalau di hukuman mungkin masalah nggak terpecahkan sehingga lanjut keluar berantem. Masalah ini terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus restitusi selalu menggunakan kalimat apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Lalu tercipta murid yang menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini bagian perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Kalau dia yang negatif, awas ya kalau dilakukan lagi nanti kena kamu misalnya. Awas kamu, jadi mode paksaan. Kalau dia netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau dia positif, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi siswa kita kasih pilihan gitu. Tuh. Dia negatif model paksaan, ini stimulus respon. Kalau positif teori kontrol. Negatif mendorong menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah melanggar peraturan. Gimana ya kamu? Malah kadang kita bawa ke orang tuanya ya. Mendorong kepatuhan dan ini mendorong disiplin positif. Nah, negatifnya konsep diri buruk. Jadi dia merasa buruk. Aku sudah bersalah. Aku sudah nggak datang 5 hari, berarti udah dipecat lah, padahal belum dipecat, kan? Konsep diri baik dan di sini konsep diri kuat. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu yang negatifnya. Jadi dia jadi terbiasa anak untuk berbohong. Murid anak belajar taat peraturan, di positif murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah mereka belajar memecahkan sendiri dan lain sebagainya. Itu banyak perbedaan hukum dan konsekuensi serta restitusi. Ini hukum konsekuensi restitusi. Jadi yang paling bagus itu restitusi. Nah, ini untuk membedakan hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, anak tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, jadi guru hanya memberikan murid hukuman, murid hanya menerima tanpa ada diskusi. Hukuman bisa berupa fisik atau verbal, murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Kalau dia sanksi atau konsekuensi sudah terlaksana sepakati, misal yang tidak mengerjakan tugas 3 kali berturut-turut atau konsekuensinya. Nah, sudah dibahas dan disetujui. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sanksinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran, misalnya setelah 3 kali ditegur, ya, atau mengobrol. Peraturan ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Guru senantiasa perlu memonitor. Nah, ini tentang penghargaan dan hukuman. Biasa kalau anak baik kita kasih penghargaan, kalau anak yang bandel kita kasih hukuman, ya biasa ya. Jadi menurut si Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi ini bersifat menghancurkan penghargaan untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Pohon selanjutnya mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Kenapa? Ada orang dihukum oleh penghargaan karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu ada penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan yang bisa merusak hubungan. Kalau dia jangka panjang dan pendek ini, jika penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan, sehingga motivasi dari dirinya hilang. Jadi kalau nggak ada lagi dikasih penghargaan, dia nggak melakukan lagi kegiatan positif. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan.
ya. Jadi tidak efektif ini. Kenapa? Jika tidak ada lagi penghargaannya, maka orang tersebut akan berhenti melakukan kegiatan tersebut. Nah, biasanya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan itu, bila tidak diberikan penghargaan tidak akan berhasil. Jadi kalau mau istrinya langsing, coba dikasih penghargaan, kasih emas 5 kilo, pasti langsung besoknya. Pasti berusaha. Tapi kalau penghargaan yang nggak ada, nggak akan berusaha. Inilah yang tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka timbul rasa iri pada orang lain ya. Akibatnya orang yang iri itu tidak menyukai temannya. Jadi ada kerusakan atau keretakan hubungan dan tercipta persaingan yang memunculkan kecemasan. Gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada penghargaan yang membuat ketepatan itu tidak pas. Contoh riset pertama dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah hasilnya ternyata anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu hasil akhirnya. Jadi tidak tepat. Penghargaan menghukum. Nah ini menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Nah penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya orang itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa seperti anak-anak yang ikut lomba. Motivasinya kan dapat juara, hadiah. Jadi ada anak-anak yang nggak menang sampai nangis-nangis, dia seolah-olah kena hukum. Tambah lagi dengan cercaan dari orang tua. Masa nilaimu sekian, si Adonang sekian, ya. Nah ini tadi udah penghargaan mengurangi ketepatan ya. Jadi penghargaan itu ternyata hukuman bagi orang yang menerima penghargaan. Nah ini kita belajar untuk berlatih untuk menentukan apakah tindakan ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman. Ya, hukuman karena disuruh mencatat secara tiba-tiba, ya kan? Nah, lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir ya di sekolah, jadi nggak ada kaitannya dengan olahraga. Berarti ini adalah sebuah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ke pelajaran digital. Kenapa konsekuensi? Karena ada kaitannya dengan pelajaran. Jadi inilah ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Ini berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak yang melakukan kesalahan itu ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada kebutuhan
akan kasih sayang, ya, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan yang ini yang paling utama kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan atau penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ada kasus Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya namanya si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan? Apa yang akan kita lakukan kalau begini ada sesuatu dengan Dini bekal makan siangnya? Yang pasti langsung marah-marah, ya kan? Hukum. Besok ke bawah jajanan 5 gantinya. Ya. Ternyata dari situ hal yang harus kita lakukan pertama untuk menegakkan disiplin, kita harus mencari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni? Ya, kebutuhan mana? Nah, ternyata kebutuhan tadi ada kebutuhan bertahan hidup itu yang di tengah. Bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Lalu dari berikutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang si Doni tadi. Dalam kasus si Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan, maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan cinta dan kasih. Kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus si Doni itu, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan kekuasaan. tugas kalian tadi. Iya. Ya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum ngumpul, tolong diberitahu agar dikumpulkan ya. Terima kasih banyak ya.
Kasih Bu. Ya. Apa tadi kesalahan hari ini? Terlambat dan tidak menemukan. Menurutmu apa yang kamu lakukan itu bagus atau tidak? Nah, jadi untuk selanjutnya apa usaha yang akan kamu lakukan supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Kalau masker itu langsung kamu masukkan di tas. Jadi saat di jalan bisa kamu gunakan. Gitu. Standby dia di tas selalu ada ya. Ya. Nah, untuk kemudian harinya saya harap kamu tidak mengulangnya ya. Bisa? Oke. Semoga kamu bisa ya. Karena nanti hasilnya ini adalah kamu yang menerima